Suatu ketika, setelah Raden Bima sudah cukup dewasa, ia disuruh ayahnya pergi ke Sukadana untuk ziarah kaum keluarga. Di Sukadana, ia disambut dengan baik oleh Raja Sukadana. Dan pada saat itu juga, Raden Bima dinikahkan dengan adik bungsu Sultan Zainuddin. Beberapa lama Raden Bima di Sukadana, ia dan keluarganya pamit kepada Sultan Zainuddin untuk kembali ke Sambas. Tidak lama kemudian, setelah ia berada di Sambas, ia disuruh Raden Sulaiman pergi ke Brunei untuk menghadap Sultan Abdul Jalil Akbar. Kedatangan Raden Bima di Brunei mendapat sambutan yang sangat baik dan meriah. Oleh Sultan Abdul Jalil Akbar, Raden Bima dikaruniai sebuah nama, yakni Muhammad Tajuddin. Setelah kembali Raden Bima dari Brunei, Raden Sulaiman mengundurkan diri menduduki tahta kerajaan. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Raden Bima. Setelah Raden Bima dinobatkan menjadi raja, ia bergelar Sultan Muhammad Tajuddin, yakni nama yang diberikan oleh Sultan Abdul Jalil Akbar. Bersamaan dengan itu, Raden Ahmad, yakni putra dari Raden Abdul Wahab, dilantik menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja. 2 tahun kemudian, Raden Sulaiman wafat. Setelah beberapa lama Sultan Tajuddin memerintah, beliau meninggal dunia. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Beliau. Setelah naik tahta, beliau bergelar Sultan Umar Akamuddin I. Sultan ini dalam menjalankan pemerintahan menurut dasar yang telah ditetapkan oleh ayahandanya. Beliau memerintah secara adil dan bijaksana, apalagi dibantu oleh permaisurinya yang bernama Utin Kamala yang bersifat adil. Maka tidak aneh apabila permaisurinya diberi gelar Ratu Adil. Dan itu sebabnya maka dalam sejarah Sambas, dalam pemerintahan ini terkenal dengan Sultan Marhum Adil. Wafatnya Sultan Umar Akamuddin I, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Raden Bungsu. Beliau setelah naik tahta bergelar Sultan Abu Bakar Kamaluddin. Setelah Sultan Abu Bakar Kamaluddin wafat, tahta kerajaan diduduki oleh Sultan Abu Bakar Tajuddin I. Kemudian digantikan oleh Raden Pasu. Raden Pasu ini lebih dikenal dengan nama Pangeran Anom. Sejak diangkat menjadi raja, beliau bergelar Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I. Pada saat pemerintahan raja ini, beliau mengangkat wakil-wakil raja. Yang menduduki sebagai wakil raja yaitu Sultan Utsman Kamaluddin dan Sultan Umar Akamuddin III. Dalam sejarah kerajaan Sambas, Pangeran Anom dikenal sebagai orang yang gagah berani. Beliau mempunyai kegemaran merantau sambil mengarungi samudera luas. Tujuannya ialah ingin merumpas perampok-perampok bajak laut yang merugikan lalu lintas perdagangan antara negeri Sambas dengan negeri lain. Pulau Lumukutan, yakni pulau kecil di perairan Selat Karimata, dijadikan daerah pertahanan karena letaknya sangat strategis untuk perang. Maka didirikanlah sebuah benteng untuk menghadang musuh. Setelah memerintah kira-kira 13 tahun, Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I wafat. Tahta kerajaan jatuh pada putra mahkota yang bernama Raden Ishak. Beliau diberi gelar Pangeran Ratu Natakusuma. Namun, karena waktu Raden Ishak masih berusia 6 tahun, sehingga ia dipandang belum cukup umur untuk memegang tali pemerintahan. Oleh sebab itu, roda pemerintahan diwakilkan kepada Sultan Utsman Kamaluddin. Kira-kira 3 tahun Sultan Utsman Kamaluddin menjalankan roda pemerintahan, beliau pun wafat. Maka tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar Akamuddin III. Karena Raden Ishak saat itu juga belum cukup dewasa. Setelah Sultan Umar Akamuddin III memerintah kira-kira 14 tahun, beliau wafat. Maka tahta kerajaan diserahkan kembali
kepada putra mahkota. Sejak menduduki tahta kerajaan, beliau memakai gelar Sultan Abu Bakar Tajuddin II. Pada saat itu beliau menetapkan putranya yang bernama Syafiuddin sebagai putra mahkota. Ia diberi gelar Pangeran Adipati. Pada tahun 1855, oleh pemerintahan Belanda, sang raja diasingkan ke Jawa. Begitu pula putra mahkota juga diberangkatkan ke Jawa untuk belajar. Maka sebagai wakil yang menjalankan roda pemerintahan adalah Raden Toko, yakni Pangeran Ratu Mangkunegara. Beliau bergelar Sultan Umar Kamaluddin. Setelah 6 tahun belajar di Jawa, Pangeran Adipati pulang ke Sambas. Pada tahun 1861, dia diangkat sebagai Sultan Muda di Kerajaan Sambas. Baru 5 tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi Sultan dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin II. Pada masa pemerintahan Sultan ini, banyak terjadi kemajuan-kemajuan di Kerajaan Sambas. Di antaranya, berdirinya sebuah sekolah umum, masjid, sekolah agama, sekolah Bumiputra, dan sebagainya. Selain itu juga dibangun jalan raya dari Sambas ke Pamangkat dan dari Singkawang ke Bengkayang. Dibangun juga saluran-saluran air yang di pinggirnya ditanami pohon-pohonan. Satu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh raja-raja sebelumnya adalah membangun tempat peristirahatan. Saat itu beliau membangun tempat peristirahatannya di Danau Sebedang. Jarak danau ini kira-kira 16 km dari kota Sambas ke arah Singkawang. Sultan Muhammad Syafiuddin II mempunyai 2 orang istri. Dari istri pertama yang bernama Ratu Anom Kusumaningrat, beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Ahmad. Dialah yang diangkat sebagai putra mahkota. Sedangkan dari istri kedua yang bernama Encik Nana, dikaruniai juga seorang putra yang diberi nama Muhammad Aryadiningrat. Sebelum menjabat sebagai raja, putra mahkota itu wafat mendahului ayahnya. Kemudian ditunjuklah anaknya sebagai penggantinya, yaitu Muhammad Mulia Ibrahim. Pada saat Raden Ahmad meninggal, Sultan Muhammad Syafiuddin II telah berkuasa selama 56 tahun. Beliau merasa sudah lanjut usia, maka dinobatkanlah Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai wakil raja dengan gelar Sultan Muhammad Ali Syafiuddin II. Sultan Muhammad Syafiuddin II memerintah kira-kira 4 tahun, kemudian ia pun wafat. Roda pemerintahan diserahkan kepada Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin. Pada masa pemerintahan raja ini, datanglah Jepang di Sambas. Kekejaman Jepang telah merubah semuanya. Jepang mengadakan pembantaian massal di seluruh daerah Kalimantan Barat. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim adalah salah seorang yang menjadi korban keganasan Jepang. Sejak saat itulah berakhir pula kekuasaan kerajaan di Sambas.